Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam pembahasan di episode-episode sebelumnya mengenai kingdom culture, kita belajar bahwa Tuhan itu melihat hati. Balik lagi semua ke hati, bukan hanya yang nampak di luar saja. Masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Elka Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Shalom semuanya. Ya, kalau kita sudah belajar ya Bu dari episode-episode sebelumnya, balik lagi semua kembali ke hati gitu ya. Betul. Yang Tuhan lihat adalah di hati, bukan yang kita yang tampak luar yang kita lakuin gitu ya. Nah, kita kemarin sudah membahas di Matius pasal 5 Bu. Ya. Hari ini kita akan membahas di Matius pasal 6 yang pertama. Kita akan membaca di Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 dengan tentang hal memberi sedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya kamu dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, kenapa Tuhan bilang kalau melakukan kewajiban agama itu jangan sampai dilihat orang Bu. Nanti kita nggak akan menerima upah dari Bapa di sorga. Ya. Nah, di sini Tuhan mau menyampaikan ketika di sini hanya beragama, ya itu agama itu kan memang sebetulnya agama itu bukan dari Tuhan. Itu adalah cara manusia untuk mencari Tuhan, ya kan? Otomatis dengan agama tersebut manusia ini mencari Tuhan. Nah, manusia pasti ketika dia mencari Tuhan, dia ingin juga tampil, ya. Dia ingin juga dilihat oleh orang lain. Oh, ternyata si Beka rohani, ternyata si Beka saleh, gitu ya. Betul-betul dia beragama. Sedangkan kalau itu pun memang adalah dari manusia untuk mencari Tuhan pun, Tuhan katakan jangan sampai itu kegiatanmu itu hanya untuk dilihat orang. Karena sebetulnya ibadah yang sesungguhnya bukan untuk dilihat orang, tapi kan kita mencari hubungan kita dengan Tuhan. Iya, betul. Ya. Nah, di sini Tuhan mau sampaikan juga lanjutan dari yang pasal yang kemarin ya. Tentunya berhubungan dengan yang ayat di atasnya, yaitu pasal 5 ayat 43. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu merupakan suatu standar ya yang harus kita lakukan di dalam kita beribadah, mencari Tuhan atau kita beribadah bergaul dengan Tuhan. Standarnya di situ. Jadi harus sempurna. Sedangkan yang dilakukan oleh pada saat itu Tuhan menyampaikan kepada secara umum ya orang Yahudi dan semuanya yang kebanyakan mereka beribadahnya itu hanya sekedar secara fisik ya, secara fisik supaya kelihatan orang saleh ya kan. Oh, ini orang beribadah begitu ya. Nah, nggak ada artinya, nggak ada gunanya karena kamu sudah dilihat orang itu. Makanya Tuhan mau sampaikan apapun yang kamu kerjakan, kalau hanya sekedar sampai di fisik itu masih jauh gitu loh, masih jauh dari standar yang ditentukan oleh Tuhan Allah Bapa tentang untuk sempurna. Sempurna di sini bukan hanya kelihatan secara fisik, betul-betul ya rajin ya melakukannya. Tapi kalau hatinya, kembali lagi seperti tadi, hatinya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Nah, apapun yang dia lakukan itu juga nggak akan sampai kepada Bapa. Jadi sebenarnya yang diperlukan itu hati dan fisik juga perlu dong Bu? Ya, tentunya.
Tetapi yang dicari yang nomor satu oleh Bapa untuk sempurna ini, kalau secara fisik ini kita memang akan jauh dari sempurna kita. Ya, itu karena akibat daripada terhisapnya dosa semuanya. Ya. Tetapi dalam hati, di hati ini, bila kita sudah mau membuka hati kita, menerima Tuhan Yesus Kristus, mengakui bahwa Dia adalah juru selamat kita, ya, Dia adalah anak Allah, Mesias itu. Tentunya hati ini yang dicari. Secara fisik pasti akan ada kelemahan. Tetapi memang betul menurut BK tadi katakan, kita hati, kita bergaul, kita beribadah kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Ya tentunya fisik juga harus kelihatan. Ya. Tapi poin yang mau disampaikan Tuhan, jangan cari fisiknya dulu. Jangan utamakan supaya kelihatan dulu. Tapi hatimu ini yang mencari Tuhan, itu yang dilihat Bapa yang saat ini kita kan gak bisa ngeliat Bapa. Tidak kelihatan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Oleh karena itu Bapa akan melihat yang tersembunyi di dalam kita, yaitu di hati kita. Kalau secara fisik dia akan bisa lihat, semua orang bisa lihat. Iya betul. Tapi nggak semua orang bisa ngelihat apa yang di dalam hati kita. Bisa, nah, Bapa yang melihatnya. Nah itulah ibadah yang sesungguhnya. Kan kita ibadah bukan untuk dilihat tetangga, dilihat orang. Kita berdoa, kita beribadah itu bukan untuk supaya terkenal, supaya dilihat orang, tapi kan kita mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Allah Bapa. Iya, karena kalau misalnya kita udah dari hati benar itu otomatis keluar, ya, Bu, ya. Fisik ini akan support, fisik ini akan mengikutinya. Ya, tentunya ketika hati kita ya betul-betul serahkan dan kita betul-betul menyembah Tuhan dan kita betul-betul membuka hati, memberi diri, Roh Kudus memenuhi kita. Kemudian ketika Roh Kudus memenuhi kita itu seperti kita dibebat ya hati kita. Nah secara nggak sadar mungkin air mata mengalir. Kemudian secara nggak sadar karena begitu dia menguasai kita, lalu tiba-tiba tangan kita bisa terangkat untuk memuji Tuhan. Nah ini otomatis dari dorongan dari perintah dari manusia roh kita. Iya, betul. Tapi yang seringkali yang maksudnya Tuhan di sini adalah seringkali manusia pada saat itu ya alih-alih Taurat dan orang Farisi, mereka lebih mengutamakan secara fisik dengan contoh hati mereka tidak mencari Tuhan, tidak mengarahkan kepada Tuhan, tapi tangan mereka mengangkat seperti ini, ya supaya dilihat orang, wah ibadahnya kusuk banget, misalnya seperti itu. Kemudian dia berdiri di ujung-ujung jalan, kemudian gimana supaya kelihatan, oh dia berdoa, misalnya seperti itu. Tapi hatinya jauh dari Tuhan, gitu. Supaya dilihat orang doang. Gitu, supaya dilihat orang. Nah, iya Bu, dibilang kan kita hal memberi sedekah itu kalau misalnya tangan apa tadi katanya, tetapi kalau engkau memberi sedekah janganlah diketahui tangan kiri. Apa yang dibuat tangan kananmu. Nah, sedangkan zaman sekarang ya Bu tahu sendiri dengan perkembangan sosial media gitu ya. Kalau bisa semua deh ditampilin gitu diposting semuanya kalau bisa lagi makan, lagi tidur, lagi nangis, lagi ini, semua diposting gitu ya. Termasuk dalam hal memberi sedekah gitu. Aku pernah lihat lah beberapa postingan-postingan banyak malah difoto dan ditampilkan ke sosmed. Nah itu gimana Bu? Sedangkan dibilang kalau tangan kiri kanan memberi ya tangan kiri jangan tahu gitu. Tapi ini semua kayak tangan kiri kanan semua jadi pada tahu gitu ya dengan diumbar di sosial media. Nah itu yang dimaksud dengan Tuhan ketika menyampaikan di atas itu di ayat pertama. Kalau kamu itu kan dalam hal memberi itu kan salah satu daripada ibadahmu. Iya. Ya. Kalau kamu beribadah hanya untuk supaya dilihat orang, nah itu kamu sudah dapat upahnya. Iya, dibilang sesungguhnya mereka karena orang yang ketika kamu tunjukin itu, pamerin itu, mereka akan terima kasih Ibu, terima kasih Bapak gitu ya. Kemudian akan disebutkan, oh saya menerima dari ini. Nah itu sudah upahnya itu sudah didapat. Berarti upah dari Tuhan? Ya sudah nggak ada gitu. Oh, upahnya ya dari ucapan orang itu. Ya, selama dia hanya untuk mencari supaya biar orang tahu, biar ini. Ya saya tidak memahami ya apa alasannya mereka memposting tersebut ya. Tetapi kita bisa merasakan kan, ya bisa merasakan apa ini tujuannya kan gitu ya. Pasti supaya dilihat orang bahwa gereja kami atau gereja ini memberikan sesuatu, atau dari pihak ini, kelompok ini memberikan sesuatu untuk bisa dilihat, wah hebat ya mereka ya bisa memberikan seperti itu. Ya, itu mereka sudah dapat poinnya, mereka sudah dapat rewardnya, mereka sudah dapat upahnya.
dan ada pujian dari orang. Oh iya, baik sekali. Oh, luar biasa, hebatnya bisa memberikan gini. Dapat pujian seperti itu sudah. Kalau memang seperti yang Tuhan sampaikan ini artinya ketika kita memberi, berilah dengan tanpa tujuan supaya menjadi terkenal pemberianmu itu. Iya. Ya, kamu menjadi terkenal gara-gara kamu memberi misalnya seperti itu. Iya. Atau kamu menjadi orang tahu, oh ya hebat ya Beka bisa memberikan ini, bisa ini setiap bulan misalnya, Iya. memberikan ini terus kepada ini. Dan orang tahu, oh Beka itu memiliki hati yang baik, Beka itu memiliki hati yang penuh sosial begitu. Nah itu sudah mendapat upahmu. Upahmu sudah kau dapat. Ya. Lalu bagaimana? Apakah kita tidak boleh menunjukkan? Apakah kita tidak boleh menyampaikan Iya. hal tersebut? Ya. Nah, di sini bisa sampaikan jangan sampai kelihatan ketahuan nih ya kan. Nah, di sini adalah hati kembali BK. Hati. Apa dasar, apa tujuanmu memposting hal tersebut? Apa dasar kamu menyiarkan bahwa kami bagi ini di foto, kemudian di ini kan seperti itu? Apa dasarnya? Nah, itu kita nggak tahu hatinya dia. Tetapi Bapak katakan bahwa hendaklah sedekahmu itu atau pemberianmu itu diberikan dengan tersembunyi. Artinya nggak perlu dipamerkan, nggak perlu diekspos. Bapa di surga itu sudah tahu kalau engkau memberikannya. Ya. Di Menara Doa Jakarta ini kita kan ada program Jalan Kasih. Ya. Nah, justru di Jalan Kasih ini kita memberikannya kepada orang-orang, kita tidak buka di Menara Doa ini suatu hari misalnya datanglah semuanya orang-orang gitu seperti itu, tidak. Tapi kita sendiri yang berjalan mencari siapa Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan di tengah kita berjalan itu kita berdoa. Nah pada saat kita memberikan itu orang itu langsung menerimanya. Dan dia pada saat itu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi akan beda kalau kita undang mereka itu. Itu pasti akan beda. Iya. Mereka akan langsung tahu ada labelnya kita dari mana seperti itu. Nah ini dasar dari kita di Menara Doa ketika saya katakan kita jalan kasih satu-satu setiap orang pergi. Ya, nggak perlu menyampaikan oh ini dari ini. Ya sampaikan ini berkat dari Tuhan. Ya, ini ada berkat dari Tuhan. Ya, saya percaya. Ketika ia mendengar ini berkat dari Tuhan, dia akan mengucap syukur kepada Tuhan. Iya. Itu pasti. Iya. Tapi kalau Pak, ini Pak dari saya, pasti dia makasih Bu. Itu pun saya pernah ya ketika saya menyampaikan Pak ini berkat dari Tuhan, dia langsung mengucap syukur dan itu dia terima kasih Bu dan dia mengucap syukur kepada Tuhan dan itu adalah memuliakan nama Tuhan. Iya. Ya. Pada saat saya lakukan itu memang nggak ada orang yang lihat dan saya tidak mendokumentasikannya. Ya. Tetapi saya percaya pihak surga mendokumentasikannya. Ya, itu mereka malah ada CCTV dari surga yang bisa merekam semuanya itu. Betul. Ya, kalau dokumentasi kita ini terbatas. Iya. Ya kan? Tapi dari surga itu melihat walaupun gelap malam pada waktu malam tidak ada lampu, tapi surga itu melihatnya. Nah ini yang mau disampaikan Tuhan di sini. Ya. Ketika kamu memberi, berilah itu dalam hati tersebut dengan arti tidak ada dasar, tidak ada keinginan hatimu untuk dilihat orang, walaupun memang kelihatan orang, ada orang yang tahu, tetapi tidak ada niat supaya kamu menjadi, kelihatan supaya kami ini memberi, itu tidak. Nah, kami di Menara Puji Tuhan, dasarnya kita tidak. Jadi kita melakukannya apa yang Tuhan kehendaki. Iya, betul. Dan ya emang balik lagi ya Bu ya, apa sih motifnya kita ya istilahnya memposting, melakukan hal tersebut gitu ya, balik lagi ya Tuhan yang tahu ya. Tuhan yang tahu hati kita gitu. Tapi kebiasaannya sih kalau pengalaman ya aku gitu ya pengen nunjukin aja. Iya gitu. pasti. Ada dasar untuk itu kan. Saya sudah memberikan. Pastilah. Sebab ketika kita melihat postingan seseorang itu kan keluar ya, bisa kelihatan. Apa ini artinya? Arti yang sesungguhnya akan nampak di setiap postingan itu, nggak bisa ditipu. Kita akan tahu apa tujuannya. Ya. Nah itu yang Tuhan kehendaki di sini supaya nggak perlu tahu. Artinya nggak perlu tahu sampai semua orang tahu bahwa kita memberi. Ya. Tapi kita harus melakukan itu. Ya, betul. Kalaupun
ketahuan, ada orang yang tahu. Selama dasar hati kita tidak ada dasar untuk kita expose, ya kita tenang aja. Kita nggak ada masalah dan Tuhan akan tahu itu. Iya betul, iya benar banget ya. Kalau biasanya kita suka posting gitu ya. Kalau aku ya pribadi aku suka posting apa gitu misalnya. Rasanya seneng, bahkan ya itu dia ketika dapat hadiah atau mungkin aku ngasih gitu ya. Kadang ya suka gitu ya. Itu dia balik lagi dari hati aku yang ya biarlah ada orang-orang yang lihat gitu, ternyata aku baik loh, suka ngasih-ngasih. Padahal kan ya balik lagi ya Bu ya, Tuhan yang ngelihat hati gitu. Iya, karena segala sesuatu yang bisa kita beri kan itu berasal dari Tuhan. Iya, betul, semua dari apapun Tuhan. Yang kita punya itu kan berasal dari Tuhan dan itu milik Tuhan. Lalu untuk apa kita menjadi sombong, kita mau menyatakan bahwa ini aku loh yang memberi. Untuk apa? Kita dapatnya juga dari Tuhan. Ya. Dan kadang-kadang juga ada orang yang punya ada tujuan lain untuk memposting hal-hal tersebut ya. Ya saya tidak perlu menyampaikannya, tapi bisa terasa ini apa tujuannya. Gitu. Ya berarti bijaksana lah kita ya Bu dalam memposting segala sesuatu yang ada di sosial media kita, karena itu akan stays ya istilahnya forever selama masih ada sosial media itu gitu ya Bu. Nah kita akan berlanjut ke hal berdoa nih Bu. Di Matius 6 ayat 5 sampai ayat 15, tapi aku akan baca ayat 5 sampai 6 dulu ya Bu ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Sekali lagi di mention tempat tersembunyi gitu ya. Kenapa diulang-ulang ya Bu, tersembunyi gitu. Kenapa Bapak tuh sukanya yang tersembunyi sih Bu? Kan enaknya kita tuh ngasih tahu gitu, aku lagi berdoa, aku lagi bersedekah, aku lagi baca firman, aku lagi ini, biar orang lihat, wah ini bagus juga ya, wah rohani nih si Beka nih atau apa gimana. Tetapi ya mungkin ada tujuan, tadi balik lagi ya, ada tujuannya memuliakan nama Tuhan gitu. Tapi kenapa ya di ayat ini kembali ditulis tersembunyi gitu Bu. Tuhan suka banget ya yang tersembunyi gitu. Karena kalau yang tersembunyi itu pasti nggak akan ditonjolkan, nggak akan diekspos oleh orang. Dan itulah yang dicari oleh Bapa, akan diselidiki. Ketika secara fisik kamu mengangkat tanganmu, secara fisik kamu bersujud, secara fisik kamu memanjatkan doamu seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang tersembunyi? Apa yang tersembunyi? Balik lagi Beka, hati. Ada apa di dalam hatimu? Kalau dari fisik, kelihatan Beka sedang berdoa. Saya melihat Beka berdoa. Tetapi saya tidak tahu hatimu itu sedang apa. Bisa jadi ketika kamu bersama dengan saya, kamu mengangkat tanganmu dan kamu mengucapkan doa, saya melihat Beka berdoa, sungguh-sungguh kusuk. Tapi Tuhan Allah Bapa tahu ternyata Beka hatinya nggak di sini. Tidak kepada Bapa, tidak fokus kepada Bapa. Ada tujuan ke tempat lain. Atau ketika engkau berdoa ada tujuan supaya dilihat orang, supaya kelihatan, aku sudah ada perubahan nih. Ini saya semakin rohani kelihatan. Atau bahkan masih ada hal-hal yang jahat di dalam kita. Ada masih iri hati, ada masih benci, dendam. Tapi kita mau tutup itu, kita mau sembunyikan itu di tempat yang tersembunyi di hati. Kita tutup dengan gaya kita berdoa. Kita tutup dengan ucapan perkataan kita tentang doa yang rohani banget, yang panjang, lebar, yang kata-katanya itu indah banget seperti itu. Sampai orang dengar itu sampai bisa terharu bagaimana. Tapi ternyata di dalam yang tersembunyi itu ada kebencian. Masih ada dendam. Masih belum bisa mengampuni. Masih ada duri, masih ada sakit hati. Nah itu gak akan jadi, gak akan bisa.
Kita ingat yang kemarin Iya. pelajaran tentang kingdom culture, ketika Tuhan berkata bahwa kalau kau mau memberikan persembahan, bila ada sesuatu hal dalam hatimu berkenaan dengan saudaramu, tinggalkan itu, letakkan itu persembahan itu, pergilah berdamai terlebih dahulu. Ya. Seringkali orang tidak mau melakukan tersebut, mau ditutup, disembunyikan dengan mengangkat kedua tangan, dengan mengucapkan doa, dengan suatu mempersembahkan pujian penyembahan ataupun berkorban dengan sedekah, dengan uang segala macam. Tetapi yang tersembunyi ini mau ditutup. Nah, itu Bapak mau lihat yang tersembunyi itu. Dan itu yang terpenting yang bagi Bapak adalah hal yang tersembunyi, bukan yang kelihatan. Karena kalau yang kelihatan orang lain bisa lihat. Orang lain bisa lihat. Dan kamu sudah menerima upahnya. Berarti memang balik lagi kalau mau berdoa ya di kamar kunci gitu ya Bu ya. Baru kita berdoa dan Tuhan yang tersembunyi akan melihat itu ya Bu ya. Iya. Nah, ketika bagaimana dengan saat kita berkumpul bersama, berfellowship bersama, ya, di ibadah, di menara doa, kita berdoa bersama-sama di sini. Nah, ini kita berdoa bersama-sama, kita sama-sama berdoa. Nah, ini, ruangan kita berdoa itu ruangan yang tersembunyi, ya, ruangan tersembunyi. Dan ketika bagaimana lalu pengajaran dari Roh Kudus tentang walking habitual fellowship with the Holy Spirit yang saya dapat adalah kita harus berdoa kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, di mana saja kita berada. Ya. Dari kita berangkat dari rumah, kita harus bergaul dan berdoa. Sedangkan ketika kita keluar dari rumah, orang-orang melihat kita. Lalu bagaimana kita bisa berdoa? Apakah kemudian kita berhenti di tengah jalan kan kita mengangkat kedua tangan kita? Iya, enggak juga kan? Enggak. Nah, tempat tersembunyi itu di mana? Di sini, di hati. Di hati ini yang terpenting. Ya. Sehingga ketika kita beraktivitas, ketika kita menyetir mobil atau naik motor atau berjalan dan dilihat orang, tapi di tempat yang tersembunyi ini kita tetap bisa berdoa. Ini yang terpenting. Berarti memang kalau yang di ayat 6 ini bilangnya secara fisik dan juga perable mungkin ya Bu. Iya, dan itu yang tersembunyi itu di dalam. Di hati ya. Ini di dalam ini. Ya. Apa gunanya ketika orang lain melihat kita berdoa tapi di dalam hati kita tidak berdoa. Ya. Walaupun itu misalnya dalam suatu ibadah bersama-sama di gereja, di menara doa, kelihatan banget semua itu berdoa, tapi hatinya tidak berdoa, itu juga nggak berguna. Ya, betul. Gak ada gunanya. Karena tempat yang tersembunyi itu bukan ruangan kamar terkunci, tapi hati. Hati ini yang penting. Seringkali kita terkunci di kamar justru gak berdoa, malah buka HP, malah buka yang lain-lain. TikTok, ya, malah bebas kan, gak ada yang melihat. Ya, betul. Justru yang behind the door itu malah kita melakukan bukan untuk Tuhan. Ini di sini Tuhan mau sampaikan memang dikatakan secara literally, secara huruf sini masuk ke kamarmu. Artinya masuk di dalammu sini. Di kamar hatimu ini. Berdoa di dalam sini. Yang tidak orang tahu. Kalau kita di kamar kita masih tahu, masih ada yang tahu. Kalau misalnya kita masih tinggal dengan orang tua kah, pasti dengan seorang serumah pasti masih tahu. Yeah. Kalau kita sedang berdoa. Tapi kalau di dalam sini kamar hati kita, tidak ada yang tahu, tapi Bapak tahu. Ya. Nah, itu dia akan menjawab yang tersembunyi itu. Dimanapun kan walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, even lagi naik ojek online gitu ya, bisa tetap memuji Tuhan di situ. Lagi di kendaraan umum atau di manapun. Di mana saja, dalam keadaan atau situasi apa saja, dalam waktu apa saja, selama kita masuk ke dalam kamar hati kita. Disitulah tempat kita bertemu, bergaul, berbincang-bincang, berdoa, berhubungan dengan Tuhan Allah Bapa dan Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus. Iya ya. Kadang mikir gitu, Tuhan walk in habitual, ya kali aku lagi jalan terus berdiri gitu, orang lihat komat kami ini orang kenapa gitu atau gimana. Nah, kalau ada orang seperti itu, ya itu tadi mereka untuk mau dilihat orang. Ada masih banyak seperti itu mereka lakukan, ya. Tuhan sampaikan di sini tertulis berarti ada, ya, karena ada di orang-orang Yahudi juga melakukan hal tersebut. Sekarang di dunia juga banyak orang yang melakukan tersebut di tengah jalan, di mana mereka
mencoba, oh ini waktunya berdoa. Lalu tiba-tiba mereka berdoa di tengah jalan. Ya itu supaya dilihat orang. Lalu buat apa? Nggak ada gunanya. Iya. Sedangkan doamu itu yang terpenting itu di dalam. Di dalam, iya betul. Balik lagi semua ke hati. Hati. Iya benar banget. Karena kita nggak tahu ya kalau misalnya kita lagi ada di gereja gitu ya, di persekutuan doa lagi ibadah, nyanyi sih tapi mikir, aduh tadi udah dikunci belum ya? Ya. Aduh ketinggalan lagi dompet atau apa gitu ya, Ya, mikirnya keingatan yang lain-lain. Iya. Nah, tapi orang kanan kiri ngeliat, aduh kusuk banget. Tapi hati ini udah Tuhan yang tahu. mikir, nah itulah yang dimaksud Tuhan. Kamu lebih baik masuk dalam kamar hatimu ini yang sungguh-sungguh. Tetapi tentunya BK nggak berarti kalau aku berdoa di dalam hati, kemudian kita duduk seenaknya ya. Kemudian kita sambil makan, bisa juga sambil makan kita berdoa yang benar, tapi body language kita itu juga penting gitu loh. Karena itu juga merupakan etika ya, etika. Walaupun kita bisa tetap bergaul dengan Tuhan. Kalau di tempat yang terpaksa seperti itu, kita bisa melakukan tetap bergaul dengan Tuhan. Tetapi kalau memang kita bisa dengan etika posisi tubuh yang benar, kita harus lakukan itu. Iya, tetap harus takut dan gentar ya kepada Tuhan. Artinya kita menghormati dong, ya, menghormati dengan sikap tubuh kita, terutama dengan sikap hati kita. Itu kita menghormati kepada Tuhan Allah Bapa. Amin. Dan di ayat 8, Ibu lanjut ya Bu. Di ayat Matius 6 ayat 8 dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lah kalau gini berarti nggak usah minta lagi dong Bu, nggak usah doa, Tuhan aku perlu ini. Karena Tuhan bilang dia sudah mengetahui sebelum aku minta sama Tuhan. Itu gimana? Iya, memang itu pasti ya, karena Tuhan Allah Maha tahu ya. Dia tahu banget kebutuhan kita. Tetapi tetap Tuhan mengajarkan untuk kita tuh memohon, ada doa untuk bergaul dengan Tuhan. Ya. Tetapi ketika kita tadi masuk dalam hati kita, kita tahu ruang doa kita itu adalah di dalam hati kita. Yang mana itu tempat tersembunyi dari orang-orang, tapi tidak tersembunyi dari Bapa. Jadi tahu motivasi dasar kita berdoa itu apa. Tujuan kita berdoa memohon itu apa? Ya, sekalipun kita tahu bahwa Allah Bapa itu Maha tahu, tetapi tetap ada perintah dari Tuhan juga bahwa kita mengutarakan, tetap terus menyampaikan doa-doa permohonan. Ya. Yang dimaksud di sini adalah ketika menyampaikan suatu doa yang melebihi atau keluar daripada keinginan daripada Bapa. Artinya dia meminta sesuatu yang dengan hawa nafsu, dengan keinginan keserakahannya, dengan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, hawa nafsunya saja. Sedangkan Bapa tahu itu kebutuhanmu itu bukan itu. Kamu menyampaikan berdoa itu yang bla 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 seperti ini ya, mengatakan oh aku ini gini. Tapi Bapak ini tahu kebutuhanmu itu aslinya bukan yang kau sampaikan itu. Ada di dalam kita. Jadi ketika kita menyampaikan doa permohonan, kita tahu bahwa Bapa sudah tahu doa kita. Oleh karena itu kita harus berdoanya Tuhan Yesus ajarkan, yaitu dengan memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jadi nomor satu ketika kita berdoa, walaupun di dalam doa itu ada doa permohonan, tapi kita harus mengarahkan semuanya itu kepada Bapa. Pujian, pengakuan, mengakui keberadaan Bapa itu yang harus kita nomor satu. Berarti memang pertamanya harus pengagungan dulu sama Bapa. Jangan langsung Tuhan minta gitu ya Bu. Atau gimana Bu? Iya. Bagaimana hubunganmu dengan Bapa? Bagaimana sampai hari ini, sejauh mana hubunganmu personally dengan Tuhan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus? Ya. Kalau engkau terus dari pagi, siang terus tidak berhenti berkomunikasi terus dari pagi engkau sudah pengagungan terus, suatu saat engkau ada suatu doa permohonan yang langsung kau lontarkan, Bapa, engkau tahu aku membutuhkan ini nih. Seperti Raja Daud. Ya, dia menyampaikan segala kebutuhannya tuh dengan terbuka di hadapan Tuhan. Karena dia sekalipun dia tahu bahwa Tuhan Allah Bapa itu adalah Maha tahu, tapi dia sampaikan. Ya. Kenapa
engkau tidak menolongku, aku membutuhkan ini, ada musuh-musuhku yang mengejar aku. Dia sampaikan itu. Emangnya Tuhan nggak ngelihat kalau ada musuh yang mengejar Daud? Tahu, tapi Daud harus menyampaikan karena itu adalah salah satu bukti ketergantungan kita kepada Tuhan dan bukti bahwa kita ini tidak mampu melakukannya tanpa Dia. Ya. Nah, itu merupakan hubungan dan juga merupakan pengagungan kebesarannya Dia. Jadi sehingga ketika kita menyampaikannya itu bukan dengan emosi, bukan dengan wah harus nih bagaimana kejar nih bagaimana nih. Daud tidak menyampaikan, tapi dia menyampaikan itu dengan dasar kasih, dengan dasar bahwa aku tahu walaupun aku punya kebutuhan, punya persoalan ini, tapi engkau sajalah penolongku dan aku hanya mengantungkan diri kepadamu. Itu yang selalu nampak di dalam di Mazmur. Kita sering baca ya bagaimana Daud mengungkapkan segala kebutuhannya. Tetapi dia selalu ada dasar muatan memuji, menyembah, dan dia mengakui Tuhanlah satu-satunya penolongnya dia. Iya benar ya. Tuhanlah yang bisa menolong Daud dan juga Tuhan yang bisa menolong kita gitu ya Bu ya. Iya. Nah, yang saya pelajari dari Daud ya berhubungan dengan ini. Walaupun kelihatannya Daud itu seperti berkeluh kesah ya. Coba kita buka ya sebagai contoh ya. Di Mazmur 13. Mazmur 13. Di sini Daud bermazmur, dia mengutarakan doa ya, kebutuhannya dia. Dia mulai langsung, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Banyak sekali yang dia katakan demikian. Sepertinya kalau kita baca, dia mengeluh. Tidak. Kalau kita baca lagi, Daud ini tidak mengeluh. Daud ini tidak ngomel. Tetapi yang Tuhan sampaikan yang di Matius 6 itu, maksudnya ketika kau menyampaikan kebutuhanmu itu dengan keluh kesah, dengan omelan, dengan menggerutu. Ya. Nah itu Tuhan sudah tahu. Maksudnya Tuhan, Bapak ini sudah tahu kebutuhanmu. Daud menyampaikan ini bukan ngomel, tapi dia justru menunjukkan, aku ini percaya. Kepercayaan dia, imannya dia percaya. Sekalipun misalnya Tuhan kayaknya kok ninggalin aku, dan ini musuh-musuh ini ngejar aku. Berapa lama lagi? Kayaknya komplain, tapi tidak. Saya mempelajari baca ini, mengulang baca. Oh ternyata dia itu melakukan, dia mengucapkan itu bukan dengan dasar gerutu. Kok lama sih Tuhan? Kok gak ditolong-tolong sih Tuhan? Kenapa sih? Gak gitu. Tapi dia dengan suatu pengagungan. Dia bisa menanti, dia bisa menunggu. Ini cuman karena Tuhan. Dan dia percaya, dia di akhir dia, tetapi aku percaya kepada kasih setiamu. Banyak sekali Daud utarakan segala kebutuhannya. Tapi tidak dengan hati mengeluh. Tidak dengan hati mengomel. Seperti yang kita baca tadi yang di Matius. Ya, ketika mereka berdoa, mereka memohon itu, mereka memohon dengan begitu, dengan kedagingannya, dengan begitu mengeluhnya dan begitu sengsaranya menurut mereka. Kayaknya Tuhan tuh nggak tahu gitu loh. Ya, beda ya. Nadanya mereka ngomong itu dengan Tuhannya nggak tahu ya kalau aku ngalamin kayak gini. Sedangkan Daud tidak.
Daud mengutarakan itu dengan kejujurannya. Bukan berarti Tuhan nggak tahu, tapi dia ungkapkan, ini loh hatiku, tapi hatiku tetap menanti dan percaya akan kasih setiamu. Ya kadang kita muatannya ya Bu ya, kalau kita berdoa gitu lebih ke apa ya, maksudnya udah muatannya tuh tidak seperti Daud, lebih ke aduh gimana nih Tuhan, aduh pusing kepala gitu. Walaupun Daud tadi katakan sampai berapa lama Tuhan kau biarkan aku dalam keadaan kekhawatiran. Tapi dia tidak dengan mengeluh kesah. Dia tidak melakukan itu dengan gemes atau dengan Tuhan ini nggak tahu kah gitu ya. Tapi tidak, dia dengan dasar hati bahwa Tuhan tahu. Tapi adalah bagianku juga harus menyampaikan keberadaanku, itu dalam arti bukan mengeluh, tapi itu suatu menjalin hubungan, komunikasi. Nah itulah hubungan itu yang dicari Tuhan. Sedangkan kalau kita tidak mau terbuka kepada Tuhan, kita hanya butuh, aku butuh ini seperti ini. Tapi hati kita seperti tertutup, kita seperti kesombongan itu ada. Nah itu nggak akan bisa terjadi suatu hubungan, tidak akan terjadi suatu jawaban. Yang Tuhan cari, yang Tuhan butuhkan, yang kita butuhkan adalah hubungan. Setelah kita dengan doa ini mengutarakan isi hati kita, dan ketika kita berdoa kita mendengar isi hati Tuhan. Nah itu hubungan. Nah hubungan ini yang penting. Jawaban itu pasti dari Tuhan baik, karena Daud langsung berkata, tapi aku percaya akan kasih setiamu itu pasti. Karena kasih setia Tuhan itu gak akan goyah, gak akan hilang, dia kekal. Itu pasti. Jawaban Tuhan itu pasti. Tapi jalinan hubungan itu harus ada. Mengutarakan, kemudian Tuhan menjawab. Nah, itu harus ada. Banyak sekali di sini kita. Satu lagi ya saya berikan ini ya tentang Daud. Di pasal 69 Mazmur. Banyak hal ya dari sini. Mazmur 69. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru. Nih dia katakan, kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allah. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak aku rampas. Ya Allah, Engkau mengetahui. Nah, Daud mengakui bahwa Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Di sini dia mengutarakan kesalahan-kesalahannya tuh terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau ya Allah. Sebab oleh karena Engkau lah aku menanggung celah. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Nah di sini. Tetapi aku, lagi dia berkata, aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu Engkau berkenan ya Allahku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia, lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Nah ini dia berkata, jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku.
bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Dia sepertinya menceritakan curhat, tapi dia tahu satu-satunya yang bisa menolong dia hanya Tuhan. Dan yang dia cari adalah wajahnya Tuhan. Itu yang dia cari. Cari wajahnya ya Bu, bukan berkatnya. Bukan berkatnya. Iya benar. Wah, luar biasa kita belajar dari Daud juga ini ya Bu ya hari Iya. ini. Bagaimana dia mengutarakannya dengan sejujur-jujurnya ya, Bu. Sejujurnya. Kadang kita masih nggak jujur. Iya. Padahal Tuhan tahu semua tapi masih aja kita nggak jujur gitu. Nah, itu yang dimaksud Tuhan di Matius 6 itu. Ketika kamu berdoa, itu tidak dari dalam hatimu. Ketika kamu berdoa itu kamu memolesnya semuanya seperti itu. Sedangkan Bapa tuh tahu kebutuhanmu. Nah, Daud ini kita lihat baca, dia belak-belakan, dia terbuka, dia bicaranya sama Tuhan. Kalau engkau membacanya selintas mungkin kau akan berpikir, oh Daud berkeluh kesah. Tidak, dia tidak berkeluh kesah. Dia menceritakan secara detail semuanya kepada siapa? Bukan temannya, bukan ayah ibunya, bukan saudaranya, tapi kepada Bapa di surga, kepada Tuhannya. Itu saja yang dia ceritakan semuanya. Detail, jadi tidak ada yang tersembunyi. Oh, berarti kita belajar dari Daud berdoa detail ya Bu ya. Betul. Dan jujur lah. Jujur. Jujur. Kadang kita tahu sih Tuhan tahu nih sebenarnya, cuman kadang ya gitu dia muter doanya pada tahu. Kayaknya doanya bagus, tapi tetap ada kegelisahan yang tidak engkau akui. Nah, itu yang nggak bisa. Jadi ngomong, kalau memang Tuhan aku takut, banyak hal dia berkata, aku nih takut Tuhan, tapi aku percaya. Nah, kita seringkali menutupi ketakutan kita dengan Tuhan, bahasa kita terima kasih Tuhan karena engkau sudah menolong, sudah ini. Tapi tetap ada kegentaran, ketakutan. Kita mengutarakan aku percaya Tuhan, tapi di dalam hati masih takut, nggak akan bisa. Lebih baik kita buka, aku takut Tuhan, tapi aku mau percaya. Seperti Daud. Nah, itu yang dimaksud dengan Tuhan ketika Bapa ini tahu. Janganlah kamu berdoa seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Wow, iya benar ya Bu ya. Belajarlah kita buat hari-hari ini, mulai sekarang gitu ya. Setelah Bapak Ibu mendengar podcast ini, kita berdoa seperti Daud. Jujurlah, karena Tuhan tuh udah tahu ya. Udah tahu. Dari awal Tuhan udah tahu. Tapi Tuhan mau ada komunikasi dari kita. Karena kekristenan itu balik lagi ya hubungan. Ya, benar. Bukan hanya kita yang ngomong mulu, tapi ada saatnya kita juga harus mendengarkan. Tuhan Yesus ngomong apa, Kudus ngomong apa. Masih panjang. Panjangnya. Panjangnya sebetulnya harus di split 2 ini Bu ya. Episode kali ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Beka. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan kembali The Kingdom Culture Series pada episode selanjutnya. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.